Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar mengenai ukuran pemusatan data kelompok. Ukuran pemusatan data kelompok itu terdiri dari 3. Yang pertama, rata-rata atau rataan atau min. Yang kedua, modus. Dan yang ketiga adalah median. Untuk median nanti akan dijelaskan bersama dengan ukuran letak data kelompok. Nah, yang pertama, rata-rata. Ketika kita akan menghitung rata-rata, biasanya kita akan menjumlahkan semua data, lalu kita bagi dengan banyaknya data. Jadi, rata-rata itu akan sama dengan jumlah data dibagi banyaknya data. Tinggal dijumlahkan lalu dibagi banyak data. Nah, bentuk seperti ini akan kita ubah ke dalam bentuk yang menggunakan simbol-simbol matematika. Jadi untuk rata-rata, yang pertama itu bisa menggunakan rumus langsung. Ini ibu nyebutnya rumus langsung. Jadi rata-rata itu jumlah, itu berarti sigma. Nah, jika setiap data itu mempunyai frekuensi lebih dari 1, maka dia akan dikalikan dengan frekuensinya dulu. Dikali datanya. Ini dari I sama dengan 1 sampai N. Lalu dibagi banyaknya data. Ini kita bagi banyaknya data. Di mana ya, XI itu adalah titik tengah kelas ke I. Lalu FI itu adalah frekuensi, ini Bu singkat nulisnya ya, frekuensi dari kelas ke I, dan N itu sama dengan jumlah data, atau N itu bisa juga kita tulis dari jumlah dari frekuensi. Jadi jumlah frekuensi itu dia sama saja banyaknya data. Cara yang kedua, kita bisa menggunakan rata-rata sementara. Jadi kita menggunakan rata-rata sementara. Nah, untuk data kelompok XI, jadi untuk menggunakan rata-rata sementara ini, kita ambil titik tengah kelas yang akan kita jadikan rata-rata sementara. Sebenarnya titik tengah manapun pada kelas interval bisa menjadi rata-rata sementara. Tapi ada baiknya untuk mengambil itu di tengah-tengah kelas interval atau yang mempunyai frekuensi paling banyak untuk menjadi rata-rata sementara. Jadi dia akan menjadi rata-rata, itu akan menjadi, kita misalkan di sini rata-rata sementara, lalu setiap titik tengah itu kita cari selisihnya dengan rata-rata sementara. Nah, selisihnya tadi baru kita akan jumlahkan. Jadi ini sama saja sigma dikali FI DI. DI ini adalah selisih dari titik tengah kelas interval dengan rata-rata sementara. Ini nggak ibu tulis ya, seharusnya dari I sama dengan 1 sampai N. Dibagi banyaknya data. Nah, di mana S ini adalah rata-rata sementara. Jadi boleh ya, titik tengah manapun dijadikan rata-rata sementara. Tapi ada baiknya kita ambil dia titik tengah kelas interval, di tengah-tengah kelas interval, atau yang mempunyai frekuensi paling banyak. DI ini adalah simpangan pada kelas ke I. Ini simpangan pada kelas ke I. DI ini dia sama saja titik tengah kelas ke I dikurang rata-rata sementara. N itu dia sama, F itu dia sama. Cara yang ketiga kita menggunakan coding atau dengan pengkodean. Jadi ini mirip ya rumusnya. Jadi rata-rata itu sama saja rata-rata sementara. Nah, karena ini titik tengah kelas ke I dikurang rata-rata sementara, itu rata-rata sementaranya kita, jadi simpangannya ini kita kodekan. Jadi ini sama saja ditambah, nanti dia akan jadi sigma FI, kodenya tadi kita simbolkan dengan CI, dibagi N, dikali panjang interval.
Jadi ini masih sama ya. Jadi ini adalah simbol untuk rata-rata sementara. Lalu CI itu dia sama saja simpangan. Simpangan itu berarti DI ya. Jadi DI dibagi panjang interval. Karena DI dibagi panjang interval, maka di sini rumusnya menjadi dikali panjang interval. Ini berarti sama saja titik tengah kelas ke I dikurang rata-rata sementara dibagi panjang interval. Jadi P-nya itu sama dengan panjang interval. Jadi ada 3 cara untuk menghitung rata-rata. Nanti kalian bisa lihat ya bedanya. Mana yang lebih mudah bagi kalian, itu yang kalian kuasai dengan baik. Sekarang kita lihat contohnya. Ini contoh ya. Hitunglah rata-rata pada tabel distribusi frekuensi berikut. Yang pertama dengan menggunakan rumus, yang kedua menggunakan rata-rata sementara, dan ketiga kita menggunakan coding. Nah, sekarang kita yang pertama. Jadi untuk yang pertama kita menggunakan rumus langsung. Jadi nomor 1 yang A ya. Kita menggunakan rumus langsung. Nah, ini tabelnya. Kalau tabel yang diketahui seperti ini menggunakan tabel, kita tambahkan 2 kolom lagi. Kenapa tambahkan 2 kolom? Kita perlu titik tengah, lalu kita perlu titik tengah dikali frekuensi, lalu kita jumlahkan. Nah, ini tabelnya Ibu copy ya. Ini Ibu copy di sini. Oke, sudah ada tabelnya di sini. Nah, sekarang kita hitung ya. Nah, tambahan untuk kolomnya ini berarti adalah titik tengah. Berarti titik tengah itu XI. Lalu yang berikutnya tinggal titik tengah dikali frekuensi. Jadi FI kali XI. Nah, ini kita jumlahkan nih. Kita jumlahkan dulu. Jumlahnya adalah 8, 20, 33, 43, 50. Jadi N-nya adalah 50. Nah, XI titik tengah berarti batas bawah ditambah batas atas dibagi ya titik tengah dibagi 2. Jadi batas bawahnya 141, batas atasnya 145, kita bagi 2. Ini jadi titik tengahnya akan menjadi 143. Nah, untuk titik tengah berikutnya kita tinggal tambahkan panjang interval. Di sini panjang intervalnya adalah 5, berarti tinggal tambahkan 5. 148, 153, 158, 163, 168, dan 173. Lalu di sini kita tinggal kalikan nih. Nah, lihat ya, angkanya besar. 2 kali 143 itu hasilnya 286. Ini 286. Lalu 148 dikali 6. Berarti hasilnya 888. 153 kali 12. Itu hasilnya 1836. Yang berikutnya 158 kali 13 itu 2054. Ini 2054. Lalu 163 kali 10 berarti 1630. 168 kali 5 itu berarti 840. Yang terakhir 173 kali 2 itu hasilnya 346. Nah, ini berarti kita jumlahkan. Dijumlahkan, Ibu tambahkan bawahnya di sini. Dijumlahkan, kamu jumlahkan hasilnya akan menjadi 7.880. Hasilnya 7.880. Maka rata-rata itu akan menjadi sigma FIXI, berarti akan kolom yang terakhir ini 7.880 dibagi N. N-nya itu berarti jumlah frekuensi, berarti dibagi 50. Setelah kamu hitung, dia akan menjadi 157,6. Jadi ini rata-ratanya dengan menggunakan cara yang pertama. Lihat ya, menggunakan cara yang pertama angkanya itu dia besar sekali.
Cara yang kedua, kita menggunakan rata-rata sementara. Jadi ini cara yang kedua. Kita akan menggunakan rata-rata sementara. Nah, ketika kita menggunakan rata-rata sementara, itu kita perlu rata-rata sementara. Rata-rata sementara ini boleh titik tengah manapun itu dijadikan rata-rata sementara. Tapi alangkah baiknya diambil adalah tengah-tengah kelas interval atau yang mempunyai frekuensi paling banyak. Ini kebetulan di sini, ini ya, di kolom yang Ibu beri bintang, ini dia merupakan tengah-tengah kelas interval dan juga frekuensinya paling besar. Jadi kita untuk cara yang kedua tidak harus tambahkan tetap 2 kolom, tapi kita tidak perlu menyeluskan titik tengahnya lagi untuk setiap kelas. Yang kita perlukan hanya titik tengah dari kelas interval yang akan kita jadikan rata-rata sementara. Jadi di sini rata-rata sementaranya kita ambil dari 156 dengan 160. Jadi 156 tambah 160 bagi 2. Di sini berarti itu adalah 158. Jadi 158 ini kita anggap dia sebagai rata-rata sementara. Lalu kita akan perlu simpangan. Ingat ya, tadi simpangannya itu sama saja titik tengah. Ini titik tengah ya, dikurang rata-rata sementara. Kita kurang rata-rata sementara. Gimana caranya? Ini perhatikan ya, kita ini menjadi rata-rata. Sekarang, berarti perhatikan dulu sini. Kalau yang ini menjadi rata-rata sementara, maka di kelas ini jadi 158 akan dikurang 158. Dia akan bernilai 0. Ini akan bernilai 0. Jadi di sini akan bernilai 0. Nah, lalu yang di sini ini adalah 153. 153 dikurang 158 itu akan jadi min 5. Di sini akan jadi min 5. Yang berikutnya, ini nanti perhatikan ya, kenapa Ibu nggak perlu buat 148 dikurang 158, itu akan jadi min 10. Nah, kalau kalian perhatikan di sini, ternyata simpangan itu dia merupakan kelipatan dari panjang kelas. Kelipatan dari panjang kelas. Karena selisih setiap titik tengah adalah panjang kelas. Jadi ini selisihnya adalah 5. Jadi ini akan pasti dia min 15. Yang di sini pasti akan 5, 10, 15. Nah, ini dilihat ya. Berarti untuk kolom yang berikutnya itu akan diisi dengan FIDI. Ini otomatis akan karena DI-nya 0, ini akan 0. Nah, kalian lihat di sini. Kenapa diambil frekuensi yang paling banyak? Karena nanti pengalinya adalah 0. Kenapa titik tengah rata-rata sementara diambil frekuensi paling banyak? Ini pengalinya 0. Kenapa juga harus di tengah data? Supaya antara simpangan yang positif dan yang negatif itu akan saling melengkapi. Akan saling ketika jumlahkan nilainya tidak akan terlalu besar. Min 5 kali 2 itu hasilnya min 30. Min 10 kali 6 hasilnya min 60. Yang berikutnya min 5 kali 12 itu hasilnya adalah min 60. Lalu yang berikutnya 5 kali 10 hasilnya akan 50. Ini juga hasilnya akan 50. Lalu 15 kali 2 dia hasilnya akan 30. Nah, perhatikan di sini ya. Ibu ganti dia pennya ya, sebentar. Ibu ganti warna pennya. Nah, ini kita ketika menjumlahkan berarti 30 dengan min 30 jumlahnya 0. Min 60 dengan 50 dia jumlahnya min 10. 50 dengan min 60 dia jumlahnya juga min 10. Nah, jadi ketika dijumlahkan jumlah dari simpangan ini dia akan menjadi di sini min 20. Lihat ya, ini min 20. Tadi jumlah ini adalah 50. Ini jumlahnya ada 50. Sehingga rata-rata itu akan menjadi rata-rata sementara, ini Ibu tulis dulu rumusnya lah ya, ditambah jumlah dari simpangan dibagi banyaknya data. Rata-rata sementara adalah 158. Ditambah
min 20 dibagi 50. Nah ini kita sederhanakan, min 2/5 itu adalah 158 dikurang 0,4 sehingga menjadi 157,6. Hasilnya pasti sama. Tadi dengan cara ini hasilnya akan sama, tapi kalian lihat ini angkanya besar. Tapi ketika kita menggunakan rata-rata sementara, ini angkanya akan jauh lebih sederhana. Nah, sekarang cara yang ketiga, itu dengan menggunakan coding. Kita kodekan dia. Jadi, yang ketiga, kita akan menggunakan coding. Nah, ini Ibu copy dulu ya. Oke, ini tabelnya. Nah, sekarang ketika kita menggunakan coding sama kayak tadi, berarti di sini bukan lagi dia sama, kita hanya perlu rata-rata sementara. Berarti ini jumlahnya 50 ya. Nah, ya kita perlukan titik tengah untuk rata-rata sementara itu hanya Ibu ambil di sini masih sama. Yang kita ambil adalah kelas yang di tengah-tengah kelas interval dan kebetulan dia mempunyai frekuensi paling banyak. Jadi rata-rata sementaranya itu adalah 158. Nah, lalu kita akan mencari coding ya. Dikodekan. Nah, ini kodenya itu kan sama saja titik tengah setiap kelas dikurang rata-rata sementara dibagi panjang interval. Ingat ya di sini kita punya panjang intervalnya adalah 5. Dari 141 sampai 145 ada 5 data yang berbeda. Nah, sekarang ini sama saja adalah simpangan. Nah, berarti ini sama saja, yang ini akan pasti hasilnya 0. Karena 0 dibagi 5 hasilnya 0. Ini min 5. Ini kita D-nya kalau udah ada ya. Min 5 dibagi 5 akan min 1. Min 10 dibagi 2 adalah min 2. Perhatikan ini. Ini angkanya jauh lebih sederhana. Berarti otomatis yang di atas akan min 3. Ini pasti hasilnya bilangan positif 1, 2, 3. Perhatikan di sini ya. Baik rata-rata sementara atau coding, di atas rata-rata sementara itu pasti simpangannya atau kodenya akan negatif. Kalau dia menggunakan simpangan, dia akan kelipatan dari panjang interval. Kalau dia menggunakan coding, dia kelipatan dari tinggal bilangan bulat. Nah, di bawah rata-rata sementara ini hasilnya akan positif. Kalau dia menggunakan rata-rata sementara, menggunakan simpangan DI, ini akan merupakan kelipatan dari panjang interval. Tapi kalau dia menggunakan coding, ini akan merupakan bilangan bulat. Nah, lalu tinggal kita kalikan di sini. FI, CI. Dikalikan, ini otomatis hasilnya akan 0. Ini yang menjadi min 6. Ini hasilnya min 12. Min 1 kali min 12 dia akan menjadi min 12. Ini hasilnya 10, ini juga hasilnya 10, ini hasilnya 6. Lihat ya, angkanya jauh lebih kecil dibanding menggunakan rata-rata sementara. Nah, kemudian ini Ibu ganti warna pennya lagi. Oke, nah ini kita jumlahkan. Min 6 dengan 6 dijumlahkan hasilnya 0. Min 12 dengan 10 dijumlahkan hasilnya min 2. 10 dengan min 12 dijumlahkan hasilnya min 2. Sehingga ketika kita jumlahkan hasilnya menjadi min 4. Jauh lebih kecil dibanding menggunakan cara yang kedua. Maka kita buat di sini rata-ratanya itu akan sama saja rata-rata sementara ditambah sigma FICI dibagi N, lalu kita kalikan P. Karena tadi ini dibagi P, maka rumusnya akan dikali P. Jadi 158 ditambah min 4 dibagi 50 kali 5. Nah ini dilihat ya. 50 dengan 5 ini kita sederhanakan jadi 10. Min 4 dibagi 10 berarti dia jadi min 0,4. Sehingga rata-ratanya menjadi 157,6. Mau menggunakan cara apapun hasilnya akan tetap sama. Contoh yang kedua,
contoh yang kedua, kita menggunakan histogram. Diketahui penyajian datanya itu adalah dalam bentuk histogram. Nah, di sini di sumbu horizontalnya yang diketahui adalah tepi atas dan tepi bawah kelas interval. Nah, ketika kita disajikan dalam bentuk histogram, kita kerjakan dengan menggunakan histogram. Ibu menggunakan cara ketiga ya. Jadi ini menggunakan cara coding. Begitu kita menggunakan cara coding, berarti kita hanya perlu mencari kodenya saja. Nah, untuk mencari kodenya, di sini kebetulan ada 5 kelas. Boleh diambil rata-rata sementaranya di 7 atau dia di 8. Ibu ambil rata-rata sementara di kelas yang frekuensinya adalah 7. Nah, ini berarti ini akan menjadi kelas interval. Lihat ya di sini ya. Ketika yang disajikan adalah histogram dalam bentuk tepi bawah dan tepi atas, kita perlu titik tengah. Gimana mencari titik tengahnya dan mencari panjang intervalnya? Maka di sini karena ini sudah diketahui tepi bawah, ini tepi atas dari kelas untuk rata-rata sementara. Jadi ini kita ambil untuk rata-rata sementara. Ini di kelas yang ini. Maka mencari titik tengah itu tinggal jumlahkan tepi bawah tambah tepi atas bagi 2. Sehingga ini akan menjadi 57,5 ditambah 60,5 dibagi 2. Ini hasilnya akan menjadi di sini 58. Betul ya? 60, bukan 58, maaf, 59. Oke, berarti di sini 59. Nah, kita perlu mencari juga panjang interval. Gimana mencari panjang interval? Nah, panjang interval bisa kalian hitung menggunakan, jadi di sini ya, Ibu tulis di bawahnya. Jadi panjang interval, Ibu tulis ini, itu bisa tepi atas dikurang tepi bawah. Berarti 60,5 kita kurang 57,5. 60,5 dikurang 57,5 itu hasilnya 3. Nah, kita sudah dapat. Titik tengahnya kita sudah dapat, panjang intervalnya kita sudah dapat. Nah, ketika menggunakan cara coding, kita perlu 2 kolom kan? Berarti kita perlu kodenya dan frekuensi dikali kode. Nah, tidak perlu dibuat tabel, kita hanya tambahkan di sini kodenya, CI. Berarti karena ini menjadi kelas interval, ini maka kodenya akan 0. Di bawahnya akan negatif dari kelipatan bilangan bulat, jadi -1, -2. Di atasnya akan menjadi positif 1, 2. Nah, yang berikutnya, ini Bu ganti warna pennya lagi biar kalian lihat. Yang berikutnya berarti kita tinggal kalikan dengan frekuensi. Kita kalikan dengan frekuensi, berarti ini kolomnya FICI, kita tulis langsung di sini. 3 kali -2, frekuensinya 3, kodenya -2, berarti dia akan jadi -6. 6 kali -1, dia -6, 7 kali 0, dia hasilnya 0, 8 kali 1 hasilnya 8, 6 kali 2 hasilnya 14. 6 kali 2 hasilnya bukan 14 ya, hasilnya 12. Ini hasilnya adalah 12. Nah, lalu ini kita jumlahkan. -6 tambah -6, -12. Tambah dengan 12. Hasilnya akan 0, jadi jumlahnya adalah 8. Lalu kita perlu jumlah frekuensi. Jumlah frekuensi, ini 3 tambah 7, 10. Lalu 6 tambah 6, 12, jadi 22, tambah 8, 30. Maka banyaknya data itu adalah 30. Banyaknya data adalah 30. Sehingga rata-rata itu sama saja rata-rata sementara ditambah jumlah dari FICI bagi N kali P. Ini akan menjadi 59 ditambah 8 dibagi 30 kali 3. Nah, ini disederhanakan ya, hasilnya 10. Sehingga 8 dibagi 10 hasilnya 0,8. Jadi 59 tambah 0,8.
akan menjadi 59,8. Jadi rata-ratanya adalah 59,8. Oke, ini kalau histogramnya disajikan dengan sumbu horizontalnya tepi atas dan tepi bawah. Contoh yang ketiga, ini juga histogram, tapi sumbu horizontalnya adalah kelas interval. Berarti di sini akan diketahui tepi bawah dan tepi atas. Nah, ini kebetulan yang tengah ini adalah yang paling banyak frekuensinya. Ini kita jadikan rata-rata sementara. Berarti kita perlu di sini ini yang diketahui adalah 60 dengan 64. Berarti ini akan batas bawah, ini akan menjadi batas atas. Maka kita perlu titik tengahnya. Titik tengahnya berarti akan menjadi rata-rata titik tengahnya nih ya. Titik tengahnya itu menjadi 60 tambah 64 bagi 2. Batas bawah tambah batas atas bagi 2. Ini hasilnya akan menjadi 62. Lalu kita hitung panjang kelasnya. Panjang kelasnya ini dari 60 ke 64 itu ada 5 data yang berbeda. Jadi panjang intervalnya adalah 5. Kalau dia tepi bawah tinggal bisa kurangkan ya. Tapi kalau dia batas bawah yang diketahui, tidak bisa panjang intervalnya kamu kurangkan. Kalau 64 kurang 60 dia cuma 4. Padahal di sini ada 5 data yang berbeda. Berarti panjang intervalnya adalah 5. Lalu kita akan mencari jumlah data. Jumlah data kita lihat di sini. Berarti 12 tambah 3 itu akan menjadi 15. 15 tambah 23 itu akan menjadi 38. 38 tambah 8 itu hasilnya menjadi 46, tambah 4 dia 50. Jadi banyaknya data adalah 50. Nah, kita sudah perlu ya seperti ini. Tinggal tambahkan CI-nya lagi. Ini kebetulan kecil sekali ya. CI-nya ini karena rata-rata sementara ini akan 0. Di atasnya akan positif 1, 2. Di bawah ini di bawah, maksudnya di samping kiri jadinya ya. Kalau histogram ini jadi min 1, min 2. Lalu kita perlu hasil kalinya dengan frekuensi. Ini Ibu ubah dulu warna pennya. Ini Ibu tulis di sini ya, FICI. Berarti 3 kali min 2 hasilnya min 6. Min 12 kali min 1 min 12. 0 kali 2 3 dia 0. 8 kali 1 dia 8. 4 kali 2 itu hasilnya 8. Nah sekarang ya, min 6 tambah min 12 itu hasilnya min 20. Berarti ini boleh kamu juga buat begini ya. 8 dengan min 6 dia hasilnya lebihnya 2. 8 dengan min 12. 8 dengan min 12 ini lebihnya adalah min 4. Bentar ya, Ibu hapus dulu. Tunggu bentar. Ini Ibu ulang ya. Berarti 3 kali min 2 itu min 6. Ini min 12. Ini hasilnya 0. 8 kali 1 dia 8. 4 kali 2 dia hasilnya 8. Oke, sekarang kita jumlahkan. Min 6 dengan 8 dia dijumlahkan hasilnya 2 ya, positif 2. Ini berarti hasilnya positif 2. 8 dengan min 12 hasilnya negatif 4. Negatif 4 tambah 2 hasilnya min 2. Berarti kalau dijumlahkan ini hasilnya adalah min 2. Nah, berarti ini jumlah frekuensi, jumlah dari FICI-nya adalah min 2. Berarti di sini kita hitung rata-rata sementaranya. Rata-ratanya berarti rata-rata sementara ditambah sigma FICI dibagi N kali P. Untuk seterusnya mungkin gak Ibu tulis rumusnya ya. Berarti ini menjadi 62 tambah ini hasilnya min 2 dibagi 50 dikali 5. Ini disederhanakan. Jadi hasilnya 10. Min 2 dibagi 10 itu hasilnya min 0,2. Jadi dikurang 0,2. Maka ketika dikurangkan ini hasil menjadi 61,8. Ini jawabannya menjadi 61,8.
Ini cara menghitung rata-rata. Yang berikutnya dilihat di sini. Nah, ini rata-rata. Ini yang diketahui titik tengahnya. Ini udah langsung titik tengah kelas interval. Jadi kalau sudah ada titik tengah, kita akan mudah menghitungnya. Ketika titik tengah, kita mau menghitung panjang kelasnya, itu tinggal dikurangkan aja. Jadi titik tengah dari kelas kedua, boleh ambil dari kelas kedua, dikurang titik tengah dari kelas yang pertama. Berarti kelas kedua adalah 37, dikurang 32. Berarti panjang kelasnya adalah 5. Nah, kalau mau mencari tepi bawah, ini boleh mencari tepi bawah ya. Tepi bawah itu kita ambil yang ini ya. Ini menjadi kelas interval untuk rata-rata sementara. Kalau kamu perlu mencari tepi bawah yang di sini, berarti tinggal titik tengah kelas ketiga ini. Kelas ketiga dikurang titik tengah kelas kedua. Bukan dikurang ya, dia akan ditambah. Ini ditambah. Titik tengahnya dijumlahkan lalu tambah. Jadi di sini akan menjadi titik tengah kelas kedua tambah titik tengah kelas ketiga bagi 2. Ini akan menjadi dia 37 tambah 42 bagi 2. Jadi ini hasilnya akan menjadi, ini hasilnya menjadi 37 tambah 42. Dia akan menjadi 79. 79 dibagi 2 itu akan menjadi 39,5. Ini ya, kalau mencari tepi bawah, tepi atas. Nah, sekarang kita berarti karena ini jadi kelas untuk rata-rata sementara, maka di sini CI-nya ini akan 0. Sebelah kirinya akan kelipatan bilangan bulat, min 1, min 2. Ini akan menjadi 1, 2, 3. Nah, sekarang diganti lagi warna pennya ya. Lalu kita perlu di sini adalah dikalikan dengan frekuensi FICI. 5 kali min 2 dia min 10. 7 kali min 1 dia min 7. Ini 12 kali 0 dia 0. Ini hasilnya 9. 4 kali 2 8. 3 kali 3 9. Nah, sekarang dilihat di sini. Min 10 ditambah 9 itu hasilnya min 1 di sini. Lalu min 7 tambah 8 itu hasilnya 1. 1 tambah min 1 dia hasilnya 0. Jadi di sini jumlahnya adalah 9. Maka di sini kita tinggal cari n-nya ya. N-nya berarti itu adalah banyaknya data. Kita jumlahkan di sini. 5 tambah 7 12. 12 tambah 12 24. 24 tambah 9 itu 33, 33 tambah ini 7 ya menjadi 40. Jadi rata-rata, ibu nggak tulis rumusnya lagi ya, titik tengahnya berarti 42, karena ini udah langsung titik tengah, ditambah jumlah dari kode tadi, itu 9 dibagi banyaknya data 40 kali panjang intervalnya adalah 5. Ini kita sederhanakan ya. Berarti ini 8. 9 dibagi 8 itu hasilnya 1,125. Maka ini kalau dijumlahkan hasilnya menjadi 43,125. Jadi ini jawabannya. Nah, contoh yang terakhir menggunakan tabel. Ini kita tinggal tambahkan 2 kolom CI. Satu lagi tinggal tambahkan FICI. Nah, di sini ibu ambil ini sebagai rata-rata sementara. Berarti ini akan hasilnya 0, di atasnya akan min 1, min 2, lalu ini 1, 2. Nah, ini kita kalikan di sini. 3 kali min 2 hasilnya min 6. Min 1 kali 6 dia min 6, 7 kali 0 dia 0, 1 kali 10 dia 10, yang terakhir 2 kali 4 itu hasilnya 8. Nah, ini kita jumlahkan dulu ya, 10, 20, 30.
maka jumlah data itu akan 30. Ini jumlah data 30. Lalu yang ini kita jumlahkan. Kita jumlahkan di sini, min 6 dengan 8 dijumlahkan hasilnya 2. Min 6 dengan 10 dijumlahkan hasilnya 4. Maka ini jumlahnya tinggal positif semuanya 6. Nah, sekarang kita tinggal cari titik tengah kelas interval. Jadi, itu menjadi rata-rata sementaranya. Berarti di sini adalah kelasnya 56 sampai 60. Berarti tinggal 56 tambah 60 bagi 2. Ini hasilnya adalah 58. Lalu kita cari panjang intervalnya. Panjang intervalnya berarti di sini dari 56 sampai 60 itu ada 5 data yang berbeda. Maka panjang intervalnya adalah 5. Jadi rata-rata sementara ditambah jumlah dari kode, ini 6, dibagi frekuensi 30 dikali panjang interval. Oke, nah kita sederhanakan nih. 60 dibagi 30 dia 5. 5 bagi 5 dia 1, sehingga menjadi 58 tambah 1. Hasilnya 59. Jadi rata-ratanya adalah 59. Nah, ini contoh dari ukuran pemusatan data untuk rata-rata. Yang berikutnya, ukuran pemusatan data adalah modus. Untuk modus, itu ada 3 cara untuk menghitung modus. Jadi ada 3 cara menghitung modus. Jadi untuk menghitung modus, itu ada 3 cara. Yang pertama namanya modus kasar. Apa itu modus kasar? Modus kasar itu adalah titik tengah kelas modus. Titik tengah kelas modus. Apa itu kelas modus? Kelas modus itu adalah kelas dengan frekuensi paling banyak. Jadi kelas dengan frekuensi paling banyak. Kalau dia menggunakan histogram berarti dia yang paling tinggi, itu kelas modus. Yang kedua, itu kita menggunakan histogram. Yang ketiga, menghitung modus bisa menggunakan rumus. Sebenarnya rumus ini didapat dari menggunakan histogram. Nah, ini contoh Ibu jelaskan kenapa dia dapat rumusnya nanti seperti itu ya. Nah, ini Ibu jelaskan contoh dia mendapat rumusnya. Nah, ini Ibu ganti warna pennya dulu. Nah, sekarang dilihat. Modus itu didapat, kelas modus itu adalah kelas yang paling banyak frekuensinya. Berarti kalau dia seperti ini, yang frekuensinya paling banyak itu adalah untuk titik tengahnya 158. Di sini ini yang paling banyak 158. Maka ini akan menjadi kelas modus. Jadi ini adalah kelas modus. Kelas modus Ibu singkat kelas modus ya. Jadi kelas modus itu yang frekuensinya paling banyak. Nah, di sini kita lihat di sini panjang intervalnya itu adalah 5. Tahu 5 dari mana? Tinggal titik tengahnya dikurangkan ya, titik tengah sesudah dengan sebelum kita kurang. Jadi 158 kurang 153. Jadi panjang interval itu 158 dikurang 153. Jadi panjang intervalnya adalah 5. Nah, untuk mencari tepi bawah kelas modus. Jadi ini kelas modusnya itu ya, titik tepi bawahnya itu kita dapat dari titik tengah dijumlahkan. Jadi 153 tambah 158 bagi 2. Ini akan menjadi 155,5. Nah, ini kita anggap di setiap data di persegi panjang yang mempunyai frekuensi 13 itu mempunyai data yang sama banyak frekuensinya. Di mana modusnya? Nah, modusnya ini terlalu kecil selisihnya ya. Itu dipengaruhi oleh persegi panjang sebelum dan sesudahnya. Berarti ini akan Ibu hubungkan ke sebelah ke bawah. Dari sini ini akan kita hubungkan ke sini. Lalu Ibu beri nama, misalnya di sini adalah P Q R S. Maka ini titik potong ini adalah modusnya.
berarti dia akan sampai sini. Nah, ini adalah modus. Titik sini ini modus. Ini belum tentu di tengah data, karena lihat perbandingannya itu berbeda. Nah, misalkan ini namakan titik potongnya adalah T. Sekarang dilihat ini. Ini Ibu ganti warna lain ya, karena kebetulan tidak jelas tulisannya. Itu Ibu ganti dulu sebentar. Tunggu bentar ya. Ini Ibu benarkan dulu gambarnya. Harusnya garis lurus ini ya. Ini garis lurus seperti ini. Nah, ini kurang lurus. Ini T. Ini tidak di tengah loh ya. Ini tidak di tengah. Jadi tidak bisa dari titik tengah kelas modus. Jadi biasanya modus kasar ini jarang digunakan. Jadi ini adalah modusnya yang ini. Ini modusnya. Berarti modus ini kita dapat dari mana? Dari tepi bawah kelas modus. Tepi bawahnya langsung Ibu tulis saja angkanya 155 ya. Ini tepi bawahnya adalah 155,5. Jadi kita sudah dapat di sini tepi bawah ini 155,5 ditambah panjang dari sini ke sini. Anggap panjang ini X misalnya. Nah, panjang X ini dia bersesuaian dengan ini. Nah, ini dilihat ya. Ini bersesuaian dengan panjang ini, segitiganya Ibu pindahkan ke sini, dia gambarnya Ibu perbesar, dia akan seperti ini. Ini Ibu contohkan ya, gambarnya akan lebih besar. Dia akan seperti ini gambarnya. Biar kamu bisa melihat. Ini Ibu perbesar gambarnya. Ini titik P, titik Q, titik R, titik S. Ini T. Ini tinggi ini. Ini Ibu namakan misalnya dia A. Lalu di sini juga akan tinggi. Ini dia B. Ini. Dia akan bersesuaian, X itu akan bersesuaian dengan panjang dari A ke T. Lalu dilihat nih, dari A ke B nanti akan membentuk garis lurus. Jadi AB itu dia akan sama saja, kalau dari sini ke sini itu sama saja panjang kelas. Jadi AB itu sama dengan panjang kelas. Nah, ini dilihat, berarti segitiga PQT itu dia sebangun dengan segitiga SRT. Kenapa dia sebangun? Bayangkan ini pasti PQ dengan RS dia sejajar, sehingga sudut P yang di sini dengan sudut R akan dia dalam berseberangan, sudut Q dengan sudut S dalam berseberangan, lalu sudut T di segitiga PTQ dengan sudut T di segitiga STR itu bertolak belakang. Tiga sudutnya sama, maka kedua segitiga akan sebangun. Karena sebangun, maka perbandingan AT banding TB itu akan sama dengan PQ banding RS. Ini akan sama di seperti ini. Nah, AT itu, ini P ya. AT itu dia yang akan kita cari. Karena di sini tinggal 155,5 tambah X. TB, ini kita menggunakan sifat dari kesamaan. Berarti TB-nya kita ganti dengan AT tambah. Jadi AT ini kita bandingkan dengan AT tambah AB tambah TB maksud Ibu ya. Tambah TB itu akan sama saja dengan PQ, di sini PQ tambah RS. Nah, AT tambah TB itu panjang interval. Jadi AT itu akan sama saja PQ itu dia selisih frekuensi antara kelas modus dengan kelas sebelumnya. Nanti selisih frekuensi ini kita simbolkan dengan D1. Jadi ini kita simbolkan dengan D1 nantinya. Lalu RS itu dia selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya. Nanti berikutnya kita simbolkan dengan D2. Jadi ini simbolnya D1. Ini simbolnya D2. Maka ini akan menjadi D1 dibagi D1 tambah D2. Nah, AT tambah TB itu sama saja panjang interval kali P. Sehingga di sini menjadi rumusnya modus itu tepi bawah ditambah X. Tepi bawahnya menjadi 155,5 ditambah X-nya itu dia sama saja selisih kelas modus.
Berarti selisih kelas modus itu di situ kebetulan 1 ya. 13 kurang 12 1 dibagi 1 tambah dengan sesudahnya dari 13 ke 10 itu 3. Kali panjang intervalnya dia 5. Jadi di sini 155,5 tambah 5 per 4. 5 per 4 itu 1,25. 1,25 ya. Jadi modusnya di sini akan menjadi 156,75. Ini modusnya. Sehingga rumus modus ya, itu akan menjadi tepi bawah ditambah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya dibagi selisih frekuensi kelas sebelumnya dengan kelas sesudahnya dikali panjang interval. Ini Ibu tulis ya. Jadi modus tepi bawah ini sama saja tepi bawah kelas modus ya. Lalu P itu panjang kelas. Lalu D1 ini selisih frekuensi kelas modus dengan sebelumnya dengan frekuensi kelas sebelumnya. Lalu yang berikutnya D2. D2 itu sama saja selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sesudahnya. Ini rumus dapat modus. Jadi rumus dapat modusnya dia seperti itu ya. Ini Ibu ganti pennya lagi. Ini rumus modusnya. Didapat dari penurunan gambar pada histogram. Ini rumus modus. Oke, sekarang kita contoh soalnya. Nah, ini contoh soal. Ibu ngerjakan ganti warna ya. Ganti pennya warna biar kalian lihat jawaban Ibu. Ini berarti di sini kita pertama adalah cari kelas modusnya. Kalau mau mencari modus, nilai yang paling sering muncul berarti itu yang ditanya adalah modusnya. Ini adalah kelas modus. Yang Ibu silang, yang Ibu beri bintang, dia adalah kelas modusnya. Kita akan perlu tepi bawah kelas modus. Jadi tepi bawahnya itu akan sama saja karena kelas modusnya itu adalah 68 sampai 72, maka tepi bawahnya adalah batas bawah dikurang 0,5. Berarti ini akan menjadi 68 dikurang 0,5 berarti 67,5. Lalu kita perlu D1. Apa itu D1? Selisih kelas modus dengan kelas sebelumnya. Berarti D1-nya itu akan sama dengan 2. Lalu D2 itu selisih frekuensi kelas modus dengan sesudahnya. 10 dengan 7. Maka D2-nya itu akan menjadi dia 3. Jadi 2 ini didapat dari 10 dikurang 8. 3 itu kita dapat dari 10 dikurang 7. Maka modusnya, ini Ibu tulis dulu rumusnya ya. Tepi bawah ditambah D1 dibagi D1 tambah D2 kali P. Kita perlu panjang kelas ya. Dari 68 sampai 72. Berarti dari 68 sampai 72 itu ada 5 nilai yang berbeda. Maka panjang kelasnya adalah 5. Jadi ini tepi bawahnya 67,5 tambah 2 dibagi 2 ditambah 3 kali panjang intervalnya 5. Ini kita hitung ya. Berarti modus itu sama saja 67,5 ditambah 2 per 5 kali 5. Ini disederhanakan hasilnya 1 sehingga ini akan menjadi 67,5 tambah 2. 69,5. Maka jawabannya adalah A. Nah, yang berikutnya itu modusnya kalau disajikan menggunakan histogram. Ini histogram. Maka kelas modus adalah kelas yang frekuensinya paling tinggi atau paling banyak. Kalau dia menggunakan histogram, dia gambar persegi panjangnya paling tinggi. Maka di sini adalah kelas modus. Ini dilihat di sini
itu sumbu horizontalnya menggunakan kelas interval. Maka kelas modus, ini kelas modusnya ada di sini modusnya ya. Berarti dia dari 45 sampai 50. 45 sampai 50. Ini Ibu tulis dulu ya. Sebentar. Kelas modusnya berarti dari 45 sampai 50. Nah, dari 45 sampai 50 itu kita punya panjang interval itu adalah 6. Panjang intervalnya adalah 6. Lalu kita punya tepi bawahnya, berarti batas bawah dikurang 0,5 itu akan menjadi 44,5. Lalu kita lihat D1. D1 itu yang ini, selisih tinggi. Ini 11, di sini dia 5. Maka D1-nya itu akan sama dengan 6. Lalu D2 itu yang ini D2. Ini 11, ini 9, maka D2-nya adalah 3. Selisihnya 3, ini selisihnya 5. Jadi modusnya itu sama dengan tepi bawah. Tepi bawahnya berarti Ibu tulis dulu ya, tepi bawah tambah D1 dibagi D1 tambah D2 kali panjang interval. Jadi tepi bawahnya adalah 44. Oh, salah tulis Ibu ya, maaf ini. Ini bukan 44 rupanya. 45, 46. Maaf, berarti ini salah. Oke. Kita perbaiki dulu. Berarti ini dari 46 ya. Dari 46 ke 50 berarti ada 5 data yang berbeda, maka ini menjadi 45. Jadi ini 45,5 ditambah D1-nya itu 6 dibagi 6 tambah 3 dibagi panjang intervalnya 5. 11 dikurang 9 bukan 3 ya, Ibu salah hitung lagi. 11 dikurang 9 itu adalah 2. Ini 2 ya. Ibu salah hitung. Oke. Ini berarti 2. Jadi di sini 6 tambah 2. Ibu salah hitung lagi ya. Oke. Ini berarti 6 tambah 2. 6 tambah 2. Nah, sekarang dilihat nih. Berarti 45,5, 6 kali 5, 30 dibagi 8. Maka jawabannya adalah yang D. Itu untuk contoh yang kedua. Sekarang kita lihat contoh ketiga dengan contoh keempat. Ini juga disajikan dalam bentuk histogram, tapi batas dari sumbu horizontal ini dia dalam tepi bawah dan tepi atas. Kelas modus yang paling tinggi, berarti ini modusnya. Kita sudah perlu tepi bawah, berarti tinggal cari D1, selisihnya 16 dengan 12, maka D1-nya akan menjadi 4. Lalu kita perlu D2, 16 dengan 10, maka D2-nya adalah 6. Lalu kita perlu di sini panjang kelas. Nah, panjang kelas berarti tinggal kita kurangkan nih, tepi atas kurang tepi bawah. Ini berarti 162,5 dikurang 156,5. Jadi hasilnya adalah di sini tepi bawah dengan tepi atasnya itu adalah 162,5 dikurang 156,5. Berarti ini menjadi, sorry sebentar, salah tulis Ibu ya, 162,5. Ini ada 6. Panjang kelasnya adalah dia 6. Betul ya? Dia panjang kelasnya adalah 6. Maka modusnya itu sama saja tepi bawah kelas modus, berarti ini akan menjadi tepi bawah, ditambah, ini tambah ya, salah tulis Ibu. Ini tepi bawah kelas modus, ditambah D1 bagi D1 tambah D2 kali P. Berarti ini akan menjadi 156,5 tambah D1-nya dia 4, dibagi 4 tambah 6 kali panjang intervalnya dia adalah 6. Nah, sini
tinggal dilihat 4 kali 6 itu adalah 24 dibagi 10. Jadi 156,5 tambah 24 dibagi 10. Maka ini hasilnya, modusnya akan menjadi 156,5 ditambah 2,4. Ini menjadi 158,9. Ini modusnya. Nah, yang terakhir ini pakai histogram juga, tapi menggunakan titik tengah kelas interval untuk sumbu horizontalnya. Ini titik tengah kelas interval. Karena titik tengah, kita lihat berarti modus yang paling tinggi. Ini modus. Ini modusnya. Dia frekuensinya 9. Maka D1-nya, kita lihat di sini, ini 9 dan ini 7. Selisihnya adalah 2. Lalu D2 di sini, D2-nya berarti ini 9 dan ini adalah 5. Maka D2-nya adalah 4. Kita perlu tepi bawah ya. Tepi bawah itu berarti tinggal titik tengah sebelumnya, berarti ini titik tengah kelas yang ketiga dikurang ditambah titik tengah kelas sebelumnya dibagi 2. Berarti ini akan menjadi 43 tambah 38 bagi 2. Nah, sekarang di sini kita lihat ini akan menjadi hasilnya kalau dijumlahkan itu adalah 81 bagi 2, maka menjadi 40,5. Kita perlu panjang kelasnya ya, berarti panjang kelasnya tinggal dikurang nih, titik tengah kelas ketiga kurang titik tengah kelas kedua, berarti 43 kurang 38. 43 kurang 38 itu hasilnya adalah 5. Nah, sekarang berarti kita buat modusnya. Jadi modus tepi bawah kelas modus tambah D1 dibagi D1 tambah D2 dikali P. Ini hasilnya menjadi tepi bawahnya 40,5 ditambah D1-nya itu 2 dibagi 2 tambah 4 kali panjang intervalnya adalah 5. Jadi hasilnya di sini 40,5 ditambah 10 dibagi 6. 10 dibagi 6 itu hasilnya menjadi, mudah-mudahan ibu nggak salah hitung ya, jadi modusnya 40,5 ditambah ini 5 dibagi 3 ya, ini disederhanakan jadi 5 dibagi 3. 5 dibagi 3 itu hasilnya 1,67. Ini 1,67. Kita jumlahkan, berarti ini di ujung belakangnya 7, 5 tambah 6 dia 1, ini menjadi 42,17. Jawaban yang A. Nah, ini adalah ukuran pemusatan data untuk modus. Mudah-mudahan sampai sini kalian mengerti semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.